Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia perkutut, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Perkutut, tempatnya berbagi ilmu, pengalaman, dan juga keindahan burung perkutut yang penuh filosofi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu katurangan yang sangat istimewa dan banyak dicari oleh para pecinta perkutut, yaitu perkutut putih lurik Mojopahit. Burung ini tidak hanya menarik dari segi penampilan fisiknya yang unik, dengan bulu putih bersih berpadu corak lurik yang khas, tapi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan dipercaya memiliki tuah tersendiri bagi pemiliknya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa ciri-cirinya, bagaimana keistimewaannya, dan apa saja makna yang terkandung di balik perkutut putih lurik Mojopahit, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus vlog ini sampai selesai. Karena kita akan mengupas lebih dalam dan tentunya menambah wawasan seputar dunia perkutut. Sahabat dunia perkutut, kalau kita bicara tentang perkutut putih lurik Mojopahit, yang pertama kali harus kita pahami adalah ciri fisiknya. Burung ini memiliki bulu dasar berwarna putih bersih, namun yang membuatnya unik adalah adanya garis lurik halus yang biasanya terlihat samar di bagian punggung atau di bagian dada sampai ke bawah. Corak lurik inilah yang menjadi pembeda sekaligus daya tarik, sehingga dinamakan lurik Mojopahit. Selain fisiknya yang menawan, banyak yang meyakini bahwa perkutut ini menyimpan falsafah mendalam. Warna putih sendiri dalam budaya Jawa melambangkan kesucian, ketenangan, serta niat yang bersih. Sementara lurik Mojopahit melambangkan kejayaan dan kekuatan kerajaan besar Nusantara di masa lalu. Maka tak heran jika perkutut jenis ini sering dikaitkan dengan kewibawaan, kepemimpinan, dan keberkahan hidup. Ada juga kepercayaan di kalangan penghobi bahwa memelihara putih lurik Mojopahit bisa memberikan energi positif, menjaga harmoni dalam rumah tangga, dan memperlancar rezeki. Meskipun kepercayaan ini bersifat turun-temurun dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak pecinta perkutut yang tetap mempercayai nilai-nilai tersebut karena sudah menjadi bagian dari tradisi. Dari segi suara, perkutut Mojopahit tidak kalah menarik. Suaranya biasanya tenang, dalam, dan panjang, sehingga sangat cocok dipelihara oleh mereka yang menyukai suara perkutut klasik. Kalau dirawat dengan baik, suara merdunya bisa menjadi penyejuk hati sekaligus menambah nilai istimewa dari burung ini. Untuk perawatannya sendiri, sebenarnya sama seperti perkutut pada umumnya. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan sangkar, memberikan pakan yang bernutrisi, serta menjemurnya secara rutin agar bulu tetap sehat dan mengkilap. Namun, karena bulunya berwarna putih, tentu perawatan kebersihan harus ekstra diperhatikan supaya warna putihnya tetap cerah dan tidak kusam. Bagi para kolektor, mendapatkan perkutut putih lurik Mojopahit bukanlah hal yang mudah. Jumlahnya yang terbatas membuat harganya cukup tinggi dan sering menjadi incaran para penghobi kelas atas. Tetapi, bagi sebagian orang, harga bukanlah masalah. Karena nilai filosofi dan keindahan burung ini jauh lebih berharga dibandingkan sekadar materi. Sahabat dunia perkutut, banyak orang bilang kalau setiap perkutut itu punya cerita. Dan benar, salah satunya adalah perkutut putih lurik Mojopahit ini. Burung ini tidak hanya sekadar unggas hias, tapi juga bagian dari perjalanan panjang tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kalau kita perhatikan, ciri khas utama dari burung ini adalah warna putih yang bersih seperti kapas. Namun di balik kesucian warnanya, ada garis lurik tipis yang membuatnya terlihat beda dari perkutut putih pada umumnya. Dari situlah lahir sebutan putih lurik Mojopahit. Keanggunannya seakan membawa kita pada kejayaan masa lalu, ketika kerajaan Mojopahit berdiri sebagai simbol kebesaran Nusantara. Dalam tradisi Jawa, burung ini dipercaya menyimpan tuah yang cukup kuat. Putihnya melambangkan ketenangan batin, kejernihan hati, dan kesucian niat. Sementara luriknya dianggap sebagai simbol kebesaran dan kekuatan. Maka, banyak penghobi percaya kalau burung ini bisa menambah kewibawaan, mendatangkan keberkahan, dan menjadi penyeimbang suasana di rumah. Tapi tentu saja,
keistimewaan burung ini tidak hanya terletak pada filosofi dan penampilannya saja. Suara perkutut putih lurik Mojopahit juga punya ciri khas yang menenangkan. Irama suaranya yang panjang dan teratur sering dijadikan sebagai obat hati setelah seharian penat bekerja. Tidak sedikit penghobi yang duduk santai di sore hari, sekadar menikmati alunan suara burung ini sambil menyeruput kopi. Dari segi perawatan, memang dibutuhkan ketelatenan lebih. Bulunya yang putih bersih akan cepat terlihat kusam kalau tidak dirawat dengan baik. Karena itu, rajinlah memandikan dan menjemur burung ini, bersihkan sangkarnya setiap hari, dan berikan pakan yang berkualitas. Dengan begitu, kecantikan dan kesehatannya bisa tetap terjaga. Dan satu hal lagi yang membuat burung ini semakin bernilai adalah kelangkaannya. Tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan perkutut putih lurik Mojopahit. Jumlahnya terbatas, harganya pun relatif lebih tinggi dibanding jenis perkutut biasa. Justru karena itulah, bagi mereka yang memilikinya akan merasa sangat bangga dan menjadikannya sebagai koleksi istimewa. Pada akhirnya, memelihara burung ini bukan sekadar tentang hobi atau harga, tetapi tentang bagaimana kita menghargai sebuah warisan budaya. Karena perkutut bukan hanya suara merdu atau penampilan indah, melainkan juga simbol kehidupan, kesabaran, dan filosofi yang mendalam. Sahabat dunia perkutut, kalau kita mendengar nama putih lurik Mojopahit, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah besar Nusantara, yaitu kejayaan Kerajaan Mojopahit. Nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan simbol yang membawa kita mengingat masa keemasan kerajaan yang dikenal dengan kekuatannya, kebijaksanaannya, dan kejayaannya. Burung perkutut dalam budaya Jawa sejak dulu sudah dianggap memiliki nilai spiritual dan filosofi. Bahkan pada masa kerajaan, perkutut sering dipelihara oleh raja, bangsawan, dan tokoh-tokoh penting. Bagi mereka, perkutut bukan sekadar burung, tapi sahabat yang bisa memberi ketenangan, tanda keberkahan, bahkan simbol status sosial. Nah, perkutut putih lurik Mojopahit ini dipercaya sebagai salah satu katurangan yang langka dan penuh makna. Warna putihnya melambangkan kesucian, kejernihan hati, dan niat yang tulus. Sementara corak lurik yang melekat pada bulunya dianggap sebagai simbol kejayaan, keteguhan, dan kekuatan Mojopahit. Maka tidak heran kalau burung ini dikaitkan dengan tuah yang bisa memperkuat kewibawaan pemiliknya, menambah wibawa di tengah masyarakat, bahkan dipercaya bisa mendatangkan ketenangan batin serta kelancaran rezeki. Bagi masyarakat Jawa, memelihara burung ini bukan hanya hobi, tetapi juga bagian dari melestarikan warisan leluhur. Filosofi yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita bahwa hidup harus dijalani dengan niat yang bersih, hati yang tenang, namun tetap memiliki keteguhan dan wibawa dalam mengambil keputusan. Kalau dari sisi penampilan, perkutut ini memang memanjakan mata. Bulu putih bersih yang berpadu dengan lurik halus menjadikannya seolah punya aura tersendiri. Dan jika kita dengarkan suaranya, akan terasa alunan yang menenangkan, cocok sebagai pengiring waktu santai, sekaligus pengingat akan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari masa lalu. Karena itulah, putih lurik Mojopahit sering menjadi incaran para penghobi yang tidak hanya mencari keindahan burung, tapi juga mencari makna filosofis yang dalam. Harganya mungkin mahal, keberadaannya pun langka, tetapi bagi mereka yang memahami, nilainya jauh lebih tinggi dari sekadar angka. Sahabat dunia perkutut, kalau kita lihat sekilas, mungkin ada yang mengira perkutut putih lurik Mojopahit ini hanya burung putih biasa. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ternyata burung ini punya keistimewaan yang jarang dimiliki jenis lain. Pertama, dari penampilan fisik. Bulunya putih bersih, tapi tidak polos. Ada guratan lurik tipis yang membuatnya terlihat lebih gagah. Jadi meskipun warnanya sederhana, justru kesederhanaan itulah yang membuat burung ini punya daya tarik tersendiri. Kedua, soal kesan pertama. Banyak penghobi bilang, ketika pertama kali melihat burung ini, ada aura berbeda yang membuat hati jadi adem. Apalagi kalau sudah mendengar suaranya.
Suara khasnya lembut, panjang, dan menenangkan, cocok banget buat teman santai di rumah. Ketiga, soal kepercayaan. Dari dulu, perkutut ini sering dikaitkan dengan hal-hal baik. Katanya bisa membawa wibawa, bikin pemiliknya lebih disegani, bahkan dipercaya bisa mendatangkan keberkahan rezeki. Meskipun hal ini kembali ke keyakinan masing-masing, tapi faktanya memang banyak orang yang memelihara perkutut ini dengan penuh rasa bangga. Nah, yang menarik adalah perawatan sehari-harinya. Karena bulunya putih, tentu harus lebih rajin dalam hal kebersihan. Sangkar sebaiknya sering dibersihkan, burung dimandikan dengan rutin, dan jangan lupa dijemur supaya bulunya tetap sehat dan warnanya tetap cerah. Dari sisi pakan juga sama, cukup berikan biji-bijian berkualitas, millet, jewawut, atau tambahan vitamin supaya staminanya selalu prima. Yang perlu dicatat, putih lurik Mojopahit ini termasuk perkutut yang langka. Jadi wajar kalau banyak penghobi berburu dan harganya pun bisa lebih tinggi dibanding perkutut biasa. Tapi justru disitulah letak kebanggaannya. Bagi sebagian orang, memiliki burung ini bukan hanya soal harga, tapi soal rasa puas dan rasa cinta terhadap warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Pada akhirnya, memelihara putih lurik Mojopahit bukan hanya sekadar peliharaan. Ada rasa tenang, ada filosofi, ada kebanggaan, dan ada cerita yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Sahabat dunia perkutut, itulah sedikit pembahasan kita tentang perkutut putih lurik Mojopahit, dari penampilan fisiknya yang indah, filosofi yang dalam, hingga kepercayaan tuah yang menyertainya. Burung ini memang pantas disebut sebagai salah satu katuranggan istimewa dalam dunia perkutut Nusantara. Keberadaan perkutut ini bukan hanya sekadar peliharaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan warisan leluhur yang patut kita lestarikan. Karena melalui perkutut, kita bisa belajar menghargai keindahan, kesabaran, sekaligus filosofi hidup yang penuh makna. Bagi teman-teman yang sudah memiliki atau sedang mencari perkutut jenis ini, semoga selalu diberikan kemudahan. Dan bagi yang baru mengenalnya, semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan serta menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan katuranggan perkutut Jawa. Jangan lupa, terus dukung channel Dunia Perkutut dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita menarik seputar perkutut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga sahabat semua selalu sehat, rezekinya lancar, dan senantiasa dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.